orang-orang Yahudi sebagai contoh orang-orang yang tidak mampu menerima, menghargai, dan menghormati pribadi yang juga seperti Yesus yang punya martabat luhur dan mulia. Terbukti pertama, Yesus dituduh sebagai orang yang kerasukan setan. Kedua, mereka tega mengambil batu untuk melempari Yesus. Dua bukti ini jelas menunjukkan bahwa tindakan mereka adalah tindakan-tindakan yang tidak manusiawi, yang melanggar penghormatan martabat manusia. Oleh karena itu, saudara-saudari, mari kita belajar untuk terus-menerus menuruti firman Yesus, dibentuk oleh Injilnya, supaya kita menjadi orang-orang yang semakin mengasihi, semakin peduli, dan semakin bersaksi dalam hal menghormati martabat manusia. Dalam praktek hidup sehari-hari, hal ini tidak mudah, maka dibutuhkan rahmat yang dari Tuhan. Mari di masa Prapaskah ini khususnya, kita makin terbuka akan rahmat Tuhan, supaya kita mampu melaksanakan tugas perutusan, menjadi saksi-saksi hidup tentang menghormati martabat manusia. Mari saudara-saudari yang terkasih, kita awali perayaan Ekaristi ini dengan lagu pembuka dari Puji Syukur nomor 482. O anak domba Allah tersembelih di salib, sabar setiap kala walau ditimpa aib. Kau tanggung dosa dunia, sengsara seluruhnya. Ampuni kami, oh Yesus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Kita telah mengikuti Yesus, menjadi murid-muridnya, dan diminta untuk menuruti firman-Nya. Namun, menyadari bahwa kita kadang atau bahkan sering tidak menuruti firman-Nya, mari di awal Ekaristi ini kita mohon agar Tuhan Yesus berkenan mengampuni kita dari segala kesalahan, kekurangan, dan dosa kita. Mari kita hening sejenak, kita siapkan hati kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Setia, Engkau dekat pada orang yang berseru kepadamu. Pandanglah dengan rela kami yang berharap pada belas kasih-Mu, agar terbebas dari segala dosa dan hidup dalam kekudusan sebagai pewaris janji keselamatan. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari Kitab Kejadian. Pada waktu itu ketika Allah menampakkan diri, maka Abram bersujud. Dan Allah berfirman kepadanya, dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa,
dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dengan engkau, serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kini kau diami sebagai orang asing. Seluruh tanah Kanaan ini akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. Lagi firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu, engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Selama-lamanya Tuhan ingat akan perjanjiannya. Selama-lamanya Tuhan ingat akan perjanjiannya. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah selalu wajahnya. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mukjizat dan ketetapan-ketetapan yang diucapkannya. Selama-lamanya Tuhan ingat akan perjanjiannya. Hai anak cucu Abraham hamba-Nya, hai anak-anak Yakub pilihannya, Dialah Tuhan Allah kita, di seluruh bumi berlaku ketetapannya. Selama-lamanya Tuhan ingat akan perjanjiannya. Selama-lamanya Ia ingat akan perjanjiannya, akan firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan, akan perjanjian yang diikatnya dengan Abraham, dan akan sumpahnya kepada Ishak. Selama-lamanya Tuhan ingat akan perjanjiannya. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Janganlah keraskan hatimu, tetapi dengarkan suara Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya." Kata orang-orang Yahudi kepada Yesus, "Sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan, sebab Abraham telah mati dan demikian juga nabi-nabi, namun engkau berkata, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapakah engkau samakan dirimu?" Jawab Yesus, "Jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakulah yang memuliakan aku. Tentang Dia kamu berkata, Dia adalah Allah kami, padahal kamu tidak mengenal Dia. Sebaliknya aku mengenal Dia, dan jika aku berkata, aku tidak mengenal Dia, maka aku adalah pendosa sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal Dia, dan aku menuruti firman-Nya. Abraham bapamu bersuka cita bahwa ia akan melihat hariku,
Ia telah melihatnya dan ia bersuka cita. Maka kata orang-orang Yahudi itu kepada Yesus, umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku ada. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia. Tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tahun ini kita umat Keuskupan Agung Jakarta sedang merayakan tahun penghormatan martabat manusia. Semangat yang mau dihidupi adalah menerima, menghargai, dan menghormati setiap orang sebagai pribadi yang memiliki martabat yang tidak dapat diganggu-gugat karena secitra dengan Sang Pencipta, yakni Allah. Dalam Injil kita mendengar orang-orang Yahudi sebagai contoh orang-orang yang tidak mampu menerima, menghargai, dan menghormati pribadi yang juga seperti Yesus yang punya martabat luhur dan mulia. Terbukti pertama, Yesus dituduh sebagai orang yang kerasukan setan. Kedua, mereka tega mengambil batu untuk melempari Yesus. Dua bukti ini jelas menunjukkan bahwa tindakan mereka adalah tindakan-tindakan yang tidak manusiawi, yang melanggar penghormatan martabat manusia. Oleh karena itu, saudara-saudari, mari kita belajar untuk terus-menerus menuruti firman Yesus, dibentuk oleh Injilnya, supaya kita menjadi orang-orang yang semakin mengasihi, semakin peduli, dan semakin bersaksi dalam hal menghormati martabat manusia. Dalam praktek hidup sehari-hari, hal ini tidak mudah, maka dibutuhkan rahmat yang dari Tuhan. Mari di masa Prapaskah ini khususnya kita makin terbuka akan rahmat Tuhan, supaya kita mampu melaksanakan tugas perutusan menjadi saksi-saksi hidup tentang menghormati martabat manusia. Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, sabda kehidupan, kami mengucap syukur atas tubuh dan darah-Mu yang boleh kami sambut menjadi makanan rohani bagi kami. Bimbinglah kami kepada Bapa melalui jalan pengorbanan dan kasih bagi sesama, terlebih lewat jalan penghormatan martabat manusia, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari dan segala aktivitas sepanjang hari ini,
dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai, misa sudah selesai.